Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dominasi para pejabat parpol dan istana negara dalam usaha hulu migas. Mirsa, karena hal ini berpotensi menghambat pemerintah dalam reformasi pengelolaan migas dan pemberantasan mafia migas. Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri terus mengingatkan pemerintah untuk mengawal reformasi tata kelola migas, baik di hulu maupun di hilir. Rekomendasi reformasi terbaru yang diingatkan Faisal Basri adalah melarang pejabat parpol dan istana negara menggarap proyek migas. Karena berpotensi menggerogoti pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pengelolaan sumber daya migas dan menghambat pemerintah dalam perang melawan mafia migas. Mafia itu tidak pernah bisa bergerak kalau mereka tidak bisa menundukkan penguasa atau penegak hukum atau penguasa dalam artian luas lah ya, yang ada di pemerintahan, yang membuat regulasi, yang menegakkan hukum, itu semua biasanya masuk di dalam jaringan mereka, sehingga mereka selalu dapat privilege, tidak dipermasalahkan gitu ya. Ada yang membela gitu di dalam wujud seperti itu. Sejumlah pejabat parpol dan istana negara yang disorot dalam pengelolaan migas antara lain Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Luhut Panjaitan. Luhut disorot mengingat posisinya sebagai Kepala Staf Kantor Kepresidenan dan pendiri PT Toba Bara Sejahtera Tbk yang bergerak di 4 lini bisnis utama, yakni batubara, minyak dan gas, pembangkit listrik, dan perkebunan. Sementara perusahaan Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Abu Rizal Bakri yang terkait migas adalah PT Energi Mega Persada. Sejak berdiri, perusahaan milik Abu Rizal Bakri ini terus berekspansi. Antara lain pada November 2009, EMP menandatangani perjanjian dengan Inpex Masela Limited dalam kesepakatan akuisisi terhadap 10% saham Masela di Laut Arafuru yang mencapai $100 juta Amerika. Selain itu, EMP juga mengakuisisi 36,72% saham di Offshore Northwest Java dari China National Offshore Oil Corporation pada tahun 2010. Dengan proses akuisisi ini diperkirakan cadangan minyak yang dimiliki EMP mencapai 586 juta barel. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh selama ini dikenal sebagai pemilik PT Surya Energi Raya yang berkongsi dengan grup Sonangol dan mendapat pinjaman modal dari China Sonangol International Holding Limited sebesar $200 juta Amerika pada tahun 2009. Dana tersebut terutama untuk menggarap blok Cepu. Surya Energi juga tercatat sebagai pemilik 75% saham PT Asri Dharma Sejahtera. Sementara 25% saham perusahaan ini dikuasai pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Asri Dharma Sejahtera inilah yang memboyong 4,5% saham di blok Cepu. Namun anggota DPR dari fraksi Nasdem Kurtubi menilai langkah para ketua umum parpol seperti Surya Paloh itu sah-sah saja karena tidak menyalahi aturan dan sudah mendapat persetujuan dari Pemda dan DPRD. Pak Surya Paloh atau Pak siapapun berinvestasi di situ hak-hak warga negara, ya kan? Nggak bisa kita curigai kita ini kecuali kalau ada pembuktian korupsi, ya. Nah, saya menolak. Tuduhan seperti itu bukan karena Surya Paloh ketua Nasdem, tetapi tidak fair menghakimi seseorang tanpa ada kesalahan yang jelas. Dia bisnisnya sudah sesuai dengan aturan, disetujui DPRD-nya, dan regulasi tidak melarang. Ingat, regulasi tidak ada yang melarang seseorang joint venture atau kerjasama dengan BUMD, kecuali undang-undang ada regulasi yang melarang dan itu ditabrak, ya. Nah, secara formal, Faisal Basri telah merangkum hasil kerja timnya dalam 12 rekomendasi reformasi tata kelola migas. Namun Faisal mengaku rekomendasi itu harus tetap dikawal agar sumber daya migas benar-benar dimanfaatkan untuk rakyat. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.